benar-benar kebahagiaan. Untuk nantinya bisa menghasilkan rumah tangga. Apa kabar pemirsa? Inilah Jet Set, jejak terkini selebriti bukan sekedar sensasi. Saya Egdia Sawitri akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan mengupas tuntas sensasi dan lika-liku kehidupan. Urba dan Zekli sempat dirundung sejumlah masalah. Seperti apa jalinan cinta dua anak manusia ini? Simak ulasannya setelah yang satu ini. Ibarat menaiki tangga, maka pasangan Nafa Urba dan Zekli tinggal selangkah lagi menuju ke pelaminan. Konon kabarnya Nafa dan Zekli akan segera mengikrarkan hubungan mereka ke sebuah pernikahan.
Awalnya banyak yang meragukan hubungan cinta Nafa Urbah dan Zack Lee, apalagi ditambah dengan sejumlah masalah yang mengancam hubungan asmara mereka. Pemirsa, lika-liku hubungan cinta mereka akan hadir setelah Jet Set kembali. Ketika Zack Lee dihadapkan pada masalah hukum, tiba-tiba saja Nafa Urbah mengambil keputusan yang mengejutkan, yakni memutuskan tali cinta mereka. Benarkah hal ini disebabkan karena Nafa yang tak mau menanggung beban berat kekasihnya itu? Jalan yang membelit hubungan Nafa Urbah dengan Zack Lee seolah bergulir tanpa bisa dihentikan. Ketika cinta mereka tengah hangat-hangatnya, pasangan ini harus berhadapan dengan masalah hukum yang membelit Zack Lee. Pada malam pergantian tahun baru 2005 lalu, Zack Lee terlibat aksi pengeroyokan terhadap Danardoyo Guritno yang tak lain adik kandung artis Wulan Guritno di Mana House Cafe di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta. Peristiwa itulah yang menjadi awal dari goyahnya tali kasih mereka. Dalam aksi pengeroyokan itu, Danar harus mendapatkan jahitan di kepalanya akibat pukulan botol yang diduga dilakukan Zack Lee dan Jackie Boneno. Dirinya sendiri. Nanti kita tunggu aja, kita menjalani secara hukum. Sebenarnya sih dari dulu gue nggak pernah ada masalah ya sama siapapun juga gitu. Kalau saya tuh cinta damai mental. Jadi kalau seandainya ada yang merasa nggak suka atau segala macam, itu urusan mereka yang pasti. Gue nggak pernah cari musuh di negara yang Dan hubungan dengan Zack Lee sudah memasuki usia 4 tahun. Mungkinkah nasib percintaan Nafa dan Zack Lee akan sama dengan ketika berpacaran dengan Primus? Semoga saja tidak, sebab Nafa dan Zack Lee tengah merajut mimpi mereka untuk bisa menjadi keluarga bahagia di kemudian hari. Perjuangan Nafa Urbah untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang penyanyi memang tak terlalu sulit. Namun kini di tengah munculnya wajah-wajah baru di industri musik, namanya seolah hilang di telan bumi. Benarkah Nafa akan meninggalkan belantika musik tanah air yang telah membesarkan namanya itu? Jet Set akan kembali sesaat lagi. Keputusan Nafa menjadi seorang penyanyi merupakan keputusan yang tepat. Di era 90-an, kehadirannya di ranah musik tanah air sempat menjadi idola baru. Namun perlahan Nafa mulai mundur teratur dari hingar-bingar panggung musik. Benarkah bintang Nafa di jalur musik sudah meredup? Sudah 12 tahun Nafa Urbah menjajaki karir sebagai seorang artis di ibu kota. Pada awalnya ia terjun sebagai seorang penyanyi di kampung halamannya Magelang. Gadis kelahiran 15 Juni 1980 ini tak kenal lelah mengikuti lomba-lomba menyanyi di daerahnya. Di saat usia Nafa masih 7 tahun, ia sudah sering menjuarai lomba nyanyi di daerahnya, termasuk memenangkan lomba menyanyi bahasa Jawa. Bersama kedua saudaranya, Nafa mendirikan Kid Rock Band dan telah biasa manggung di kotanya, terutama pada acara 17 Agustusan. Nyanyi itu dari kecil, dari umur 7 tahun saya udah seneng nyanyi gitu. Terus umur 9 tahun saya punya grup band namanya Kid Rock Band yang terdiri dari anak SD semuanya. Akhirnya kita membentuk suatu band yang sering manggung di 17 Agustusan atau festival-festival. Di saat ia masih duduk di bangku SMP, Kid Rock Band menjadi band pembuka untuk sebuah acara di kantor ayahnya. Dari sinilah awal perubahan peruntungan nasib Nafa dimulai. Musisi Denny Sabri yang juga seorang pencari bakat itu langsung tertarik dengan Nafa dan mengajaknya ke Jakarta. Album perdana Nafa berjudul Bagai Lilin Kecil tahun 1994 meledak di pasaran. Lagu yang sedianya dinyanyikan oleh almarhumah Nike Ardila itu akhirnya jatuh ke tangannya. Tak heran bila kala itu Nafa disebut-sebut sebagai penjelmaan almarhumah Nike Ardila yang meninggal akibat kecelakaan. Saya bahagia karena saya
dibilang penggantinya Dika Ardila, seorang legend yang luar biasa yang sampai sekarang buat saya dia tidak ada penggantinya. Saya juga nggak sanggup kok gantiin dia gitu. Makanya saya bilang bahwa semua proses yang terjadi dalam hidup saya itu karena keajaiban Tuhan aja. Sejak lagu pertamanya muncul, Nafa mulai dibesut oleh Dedi Dores secara serius. Sejumlah hits Hatiku Bagai Terpenjara, Bagai Disangkar Emas, Tidak Dusta di Hatiku dan Tersayang menjadi album Nafa di tahun 90-an. Keluguan Nafa pun berubah drastis ketika ia telah menjadi penyanyi terkenal di ibu kota. Balutan busananya pun juga lebih berani dan terbuka. Dalam sebuah klip di album Janji Hati pada tahun 2000, Nafa tampil bak seorang diva pop dunia, Britney Spears. Saya tipe orang yang suka dengan sensasi. Jujur, karena di dunia ini kan butuh sensasi. Namanya juga kita terjun sebagai seorang selebriti, kita harus membuat sensasi gitu. Atau kita harus menjadikan diri kita seorang trendsetter gitu. Ya pada saat itu pemikirannya sih seperti itu aja, nggak lebih-lebih gitu. Pada tahun 1998 sampai 1999, Nafa mulai terjun di dunia sinetron. Sejumlah sinetron berhasil memajang wajahnya. Sebut saja Kembalinya Si Manis, Menyusul Deru dan Debu, Permataku, dan Bidadari yang Terluka. Hal inilah yang menyebabkan munculnya anggapan, benarkah karir Nafa di dunia musik sudah meredup, sampai-sampai ia merambah dunia akting. Tadinya saya cuma nyanyiin soundtracknya Debu. Akhirnya main. Nggak mau. Pokoknya nggak mau, susah main sinetron, nggak bisa acting. Bohong, pasti bisa, kata Mas Willy begitu. Ya udah, karena dibujuk-bujukin ya kan, dia minta tolong sama mama saya, please 3 episode aja. Terus saya bikin persyaratan, oke, saya maunya namanya Nafa, terus saya maunya juga syutingnya di Magelang, abis pulang sekolah. Akhirnya Mas Willy setuju, kita syuting lah di Magelang. Dari situ terus banyak banget tawaran yang lain-lainnya. Hubungannya dengan Zekli ternyata membawa dampak positif baginya. Hal ini terlihat dari penampilannya yang mulai tertutup dan sopan. Setiap kata yang meluncur dari bibir tipisnya pun selalu mencerminkan sebuah kebijakan menyikapi hidup. Pastinya satu Tuhan lah ya, itu udah pasti ya kan ya. Kedua, kayaknya nggak nyaman aja kalau badan kita dilihat banyak orang gitu aja. Kedewasaan Nafa semakin terlihat ketika ia dan sang kekasih memutuskan untuk berpindah keyakinan. Upacara pembaptisan pun dilakukan Nafa dan Zekli di kampung halaman Nafa di Magelang 16 November 2004 silam. Jadi orang Kristen seutuhnya, itu aja panggilan dari Tuhan, dan aku ngerasa kalau aku udah mantep banget di Kristen dan aku ngerasa aku udah dibaptis untuk jadi orang Kristen seutuhnya.